Inilah ilmu simpel agar hidup jauh lebih tenang dan damai. Bagi teman-teman yang selalu stres dan gelisah karena permasalahan yang sedang dialami, coba deh pahami ini. Insya Allah kehidupanmu jauh lebih damai dan tenang. Dan perlu diingat juga bahwa ini hanya sekedar sharing pengalaman saya dalam menjalani hidup setiap harinya. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita mulai. Pastinya kita semua hidup nggak selalu mulus dan datar. Ada kalanya hidup ini ditemukan dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Nah, terkadang ketika persoalan atau masalah itu datang, kita hanya fokus terhadap masalah tersebut. Kita kehilangan kendali terhadap diri kita sendiri. Kita sibuk memikirkan masalah yang datang tersebut. Ketika kita sudah mulai hilang kendali terhadap diri kita sendiri, maka disinilah dengan sendirinya, pikiran kitalah yang mulai ambil alih kendalinya tersebut. Pikiran kita dengan hebatnya mengarang cerita yang membuat kita stres dan pusing sendiri. Padahal kalau kita nggak hilang kendali, sebenarnya masalah itu hanyalah karangan cerita dari pikiran kita. Sekali lagi diingat, masalah itu adalah sebuah karangan cerita dari pikiran kita sendiri. Dan ketika kita mulai masuk ke dalam karangan tersebut, kita pun mulai timbul rasa ketakutan terhadap karangan cerita yang ada di pikiran kita. Padahal sekali lagi, itu hanyalah baru sebuah karangan, yang belum tentu juga nyatanya itu akan terjadi. Tetapi kita sudah stres duluan. Dan yang lebih parahnya lagi, yang dikarang itu lebih sering cerita negatif. Betul atau tidak? Pernah nggak teman-teman semua ketika ada masalah, di pikiran teman-teman ngarang cerita yang positif? Pernah nggak? Ya. Malahan seringnya kita ngarang cerita yang negatif. Kalau belum pernah, simak terus sampai habis penjelasan ini. Semoga membantu ya. Contoh kasusnya semisal ketika kita mengalami kondisi dipecat dalam pekerjaan. Nah, di sini kalau kita hilang kendali, pikiran mulai nih ngarang cerita negatif yang akan membuat kita stres dan pusing duluan. Contoh karangannya mungkin begini. Sekarang aku dipecat, besok aku mau makan apa ya? Dan bayar sekolah anak mau bagaimana ya? Bayar ini itu pakai apa ya? Dan sebagainya. Itu kan yang sering kita alami, padahal belum tentu juga itu yang akan terjadi. Belum tentu juga cerita besok sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kita sudah ketakutan duluan. Kita selama ini hanya fokus terhadap karangan cerita tersebut. Kita fokus terhadap ketakutannya. Kita jarang sekali fokus terhadap langkah positif apa sih yang harus saya lakukan untuk selanjutnya, untuk keluar dari keterpurukan ini. Nah, disinilah saya akan memberikan sedikit trik simple bagaimana supaya kita tetap ada kendali terhadap diri kita sendiri, agar apapun masalah yang kamu hadapi gampang dilewati. Hal yang paling penting kita lakukan adalah cobalah masuk ke dalam diri kita yang sebenarnya. Tubuh kita sekarang ini bukanlah kita yang sebenarnya, karena tubuh yang minggu kemarin pasti tidak sama dengan yang sekarang. Pasti ada perubahannya. Apapun yang ada di tubuh ini sejatinya bukanlah kita yang sebenarnya, tapi melainkan hanyalah sebuah alat atau bisa dibilang tunggangan kita. Dan tunggangan itu sejatinya bisa dikendalikan. Dan tunggangan itu juga ada suatu pengendalinya, atau bisa dibilang nahkodanya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin di sini ada teman-teman yang bertanya seperti ini. Tapi bang, saya pernah bermimpi keluar dari tubuh saya dan melayang. Kemudian saya melihat tubuh saya sedang terbaring di tempat tidur. Lalu, apakah itu yang dimaksud dengan diri saya yang sebenarnya? Jawabannya adalah bukan. Karena ketika kamu melayang dan melihat jasadmu terbaring, maka yang melihat kamu melihat jasadmu itulah yang sebenarnya diri kamu. Mungkin sampai di sini bisa paham ya. Contohnya lagi seperti ini. Ketika kamu melihat video ini, sesungguhnya yang melihat video ini bukanlah kamu, tetapi yang melihat kamu melihat video ini, nah itulah yang sebenarnya kamu. Paham ya sampai di sini? Jadi, walaupun sekarang kamu mengatakan, nah ini saya nih, dalam persekian detik, waktu pun bergeser, maka bisa dikatakan itu juga bukan kamu. Jadi, diri kita sebenarnya itu sesuai pengalaman saya ya, dan pemahaman saya sendiri adalah puncaknya sebuah kesadaran. Dan itulah yang akan menuntun, membimbing, bisa dijadikan kompas dalam mengarungi kehidupan ini. Itu pun jika kita bisa kenal hal tersebut. Makanya, tidak ada yang bisa melihat diri sejatinya masing-masing karena dia bukanlah objek visual seperti kita manusia.
Mulai dari sekarang, cobalah masuk ke dalam diri yang sebenarnya diri itu. Sadarilah bahwa pikiran atau apapun yang ada di tubuh kita ini semuanya bisa dikendalikan, dibentuk, dan diatur sesuai apa yang kita mau. Asalkan kamu kenal siapa pengendalinya tersebut. Jangan sampai kapal yang mengendalikan nahkodanya. Oke? Jika kamu benar-benar masuk ke dalam diri kamu yang sebenarnya, maka kamu akan sadar ketika pikiranmu mulai bekerja atau mengarang ceritanya. Kamu bisa menyadari hal tersebut. Lalu kamu juga bisa memberhentikannya kapanpun kamu mau. Dan terakhir, kamu juga bisa merubah pikiran tersebut. Karena kamu sudah kenal dengan nahkodanya. Kita kembali lagi ke contoh pertama tadi. Ketika kamu dipecat, pasti dengan manusiawinya pikiranmu mulai mengarang cerita anehnya. Ketika kamu sudah kenal siapa kamu sebenarnya, maka kamu akan sadar dan tahu ketika pikiran itu muncul. Semisal pikiranmu mulai membuat cerita, bagaimana besok aku mau makan ya? Di sini kamu akan sadar bahwa pikiranmu mulai bekerja. Kamu bisa menyuruh dia untuk berhenti, dan kamu juga bisa rubah pikiran tersebut. Ingat ya, kuncinya sadar dulu kalau kita ini bukanlah pikiran tersebut. Ketika hal itu sudah bisa kita lakukan, maka dengan sendirinya permasalahan apapun dan sepelik apapun kehidupan, maka kita sadar bahwa aku bukanlah pikiranku. Jadi sampai detik ini, apalagi yang kamu cemaskan dan takutkan terhadap persoalan-persoalan. Nah, setelah itu barulah sambungkan kesadaran tersebut dengan Zat yang Maha Segalanya. Zat yang tak pernah tidur, Dia yang pasti memberikan sesuatu masalah dengan solusinya juga. Dia yang Maha tahu bahwa kamulah yang bisa menghadapi masalah ini. Jika kamu belum sadar, maka sulit sekali untuk melekatkan dirimu dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar sudah berserah kepada Tuhan dengan penuh kesadaran, maka pastinya akan tumbuh di hatimu bahwa masalah itu sifatnya tidak pernah menetap. Tetapi masalah itu sifatnya adalah numpang lewat saja. Ingat ya, sekali lagi, masalah itu sifatnya adalah numpang lewat saja, bukan menetap untuk selamanya di hidupmu. Paham? Sampai di sini saya harap penjelasan yang sedikit amburadul ini bisa mencerahkan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.